Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu untuk pertemuan selanjutnya di mata kuliah Mikrobiologi Dasar. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mikroalga, namun kita nanti coba sedikit singgung juga bahwa mikroalga itu ada dua jenis. Kalau dari size-nya itu ada makro dan mikroalga. Sehingga untuk hari ini kita akan lebih fokus pada yang mikroalga. Jadi apa sebenarnya mikroalga itu? Alga ini adalah sekumpulan dari organisme yang termasuk dari eukariot. Kemarin ingat bahwa eukariot berarti dia pada inti selnya itu mempunyai membran sel. Namun kita bisa, ini hanya sedikit saja, beberapa alga itu yang bentuknya prokariot. Jadi nanti ada cyanobacteria, itu kita golongkan juga alga. Karena apa? Karena dia mempunyai cyanobacteria atau cyan. Ingat kemarin bahwa cyanobacteria adalah bakteri yang dia bisa berfotosintesis sehingga masuk pada juga apa ini di golongan alga. Kemudian intinya bahwa alga ini dia memanfaatkan sinar matahari untuk kehidupannya, sehingga hampir keseluruhan mikroalga itu membutuhkan sinar matahari untuk bisa hidup. Dan kalau kita lihat mikroalga ini beberapa karakteristik yang umum ini adalah tadi sudah kita singgung bahwa ukuran itu bisa dia bentuknya mikro, juga bisa bentuknya makro, dan yang paling mudah kalau makroalga ini adalah rumput laut. Rumput laut misalnya red alga atau apa ini brown algae itu semuanya adalah biasanya golongannya yang makroalga atau rumput laut. Kemudian keberadaannya pada perairan itu dia bisa hidup pada lingkungan yang air tawar dan juga lingkungan air laut. Dan ini konsepsinya biasanya agak sedikit apa ini mirip dengan plankton ya, karena dia free living. Free living itu sebenarnya menggambarkan keseluruhan organisme yang bentuknya melayang-layang pada badan air. Kemudian ada yang mempunyai flagela, tapi yang jelas dia umumnya mempunyai pigmen. Dan pigmen ini tergantung dari dia apakah golongan dari alga merah ataupun alga hijau ataupun alga coklat, itu pigmennya akan berbeda-beda. Kalau kita lihat klasifikasi untuk alga itu, kalau dia yang mikro misalnya ini ada dua jenis ya. Namun kalau yang makro itu semuanya pasti golongannya eukariot. Namun kalau kita bicara mikroalga itu ada yang prokariot, ada yang eukariot. Dan pertumbuhannya ini ada di freshwater sampai atau air tawar sampai air laut, di mana dia juga ada beberapa yang mampu hidup pada kondisi yang sangat ekstrim, baik dari segi salinitas, pH ekstrim maupun juga suhunya yang ekstrim. Kalau kita lihat untuk yang makro ini penggolongannya, ini yang rhodophyta, chlorophyta, kemudian paiophyta, ini adalah dari yang golongan makroalga. Namun yang kita pelajari untuk yang khusus mikrobiologi dasar ini, kita hanya pada golongan yang mikroalga, yaitu blue green alga, dinoflagellata, ada golongan diatom dan juga mikroskopik atau seringkali ini kalau kita lihat ini adalah cyanophyta, virophyta, chryso dan juga chlorophyta. Ingat di sini pada setiap Anda ketemu kloro, maka biasanya dia mempunyai pigmen hijau. Sehingga nanti ada misalnya chlorophyta adalah golongan apa, nanti Anda bisa lihat chloro green algae, chlorophyta green algae. Jadi ini yang perlu diingat. Secara reproduksi itu bisa dia dibagi oleh beberapa cara yang reproduksi ya, namun dia ada yang caranya aseksual, padahal untuk vegetatif ini pada prinsipnya juga sama, dia adalah aseksual ya. Jadi pada prinsipnya ada dua, ada seksual dan juga aseksual. Di mana untuk contoh-contohnya itu seperti ini adalah contoh dari apa ini spesiesnya atau jenisnya. Di sini misalnya autospor dengan cara aseksual, ini ada chlorella,
ada juga yang lain. Jadi yang paling mungkin dengar, yang paling sering didengar oleh Anda mungkin ya chlorella, spirulina begitu ya untuk yang mikroalga. Dan itu memang yang paling banyak dieksplorasi. Nanti di terakhir kita akan lihat seberapa potensial mikroalga ini untuk kita pelajari. Kemudian ini kalau kita bicara tadi bagaimana dia bereproduksi, ada yang secara seksual, ada yang aseksual, di mana modelnya ini juga ada beberapa yang kemarin kita singgung di proses ZIS itu adalah budding, itu ada bud atau dia ada calon mikroorganisme baru yang dia muncul dari satu sel dan pada akhirnya nanti akan terbelah menjadi dua sel ya. Ini proses A sampai D, ini adalah yang budding. H ini adalah fission, di mana nanti pada ini akan terbelah menjadi dua organisme yang sangat persis ya. Kalau yang ini dia kecil, yang ini besar, nanti dia berkembang baru akan sama ukurannya. Namun untuk yang proses fission atau pemecahan, ini nanti dia akan ukurannya sama persis saat dia terlepas ini ya. Kemudian rhizomorph ini seperti ini, kemudian K sampai L yang untuk ini adalah yang caranya dengan sklerotia. Jadi ini adalah contoh-contohnya dari beberapa proses reproduksi dari mikroalgae. Kemudian secara umum struktur dari tipe mikroalgae ini ada yang bentuknya uniselular, ada yang bentuknya kolonial, ini contohnya adalah golongan Volvox. Kemudian ada yang bentuknya filamen atau seperti pita, ini contohnya adalah Spirogyra. Kemudian ada yang multiseluler, selnya banyak, ini seperti ini. Nanti ini golongannya adalah ulva. Ulva ini makroalga ya. Kemudian dia bisa hidup, tadi sudah kita bicarakan, dia bisa hidup pada tawar maupun sampai ke yang perairan laut. Ini beberapa contohnya. Diatom itu dari air laut, kemudian air tawar, bahkan ada juga yang dari beberapa tanah, itu juga kita bisa isolasi mikroalga ini. Kemudian klasifikasi ini saya kira tidak terlalu penting. Pada prinsipnya proses klasifikasi mikroalga itu dibedakan dari beberapa faktor. Yang pertama adalah dari kriteria biokimia, kriteria morfologi, kriteria genetik, dan juga beberapa keberlanjutan hidupnya pada suatu kondisi tertentu. Ya, ini contohnya. Kemudian ini adalah yang tadi sudah kita bicarakan, ada yang bentuknya protista, namun pada yang di sini ini juga tadi kita sudah sebutkan bahwa proses cyanobacteria itu terkadang juga masih disebut sebagai mikroalga. Kemudian kalau kita berbicara tentang blue-green algae, misalnya ada green algae, maka di sini blue-green algae itu ada satu pigmen namanya vicocyanin. Jadi vicocyanin ini adalah pigmen yang ada pada blue-green algae. Nah, beberapa pigmen yang lain itu juga contohnya allopicocyanin, dan juga contoh picoerythrin, ini semuanya adalah pigmen yang ada pada kelompok cyanobacteria blue-green algae. Jadi nanti pada akhir pertemuan ini kita bisa lihat bahwa hampir semua pigmen itu mempunyai kemampuan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga kita bisa manfaatkan misalnya pengganti vitamin E ataupun untuk melapisi beberapa komponen edible film untuk pelapis dari makanan, itu juga nanti bisa memungkinkan ya. Kemudian ini adalah nostoc, di mana nostoc ini bentuknya adalah filamen tadi, dan filamen ini nanti kalau kita lihat proses nostoc itu seperti ini, dan nostoc ini salah satu tadi yang cyanobacteria ya contohnya, kemudian Glioxapsa ini contohnya bisa kita lihat. Ini ada menarik, kita bisa nanti ini kita bisa eksplorasi yang ada di dalam ini atau yang protoplasmanya itu bisa menjadi produk bermacam-macam. Kemudian ada beberapa kingdom protista. Protista ini mempunyai banyak
manfaat ini ada pada kingdom tertentu ini dijadikan satu pada golongan mikroalgae, namun ada juga yang dipisahkan dari mikroalgae. Nah, ini kalau hari ini merupakan komponen yang biasanya dieksplorasi untuk omega 3-nya. Itu golongan protista. Ya. Auritium, kemudian Bacillophyllae itu juga golongan dari protista yang sampai saat ini sudah dieksplorasi kandungan omega 3-nya. Ini contoh dari euglena, contohnya chlorophyta, ingat bahwa klor tadi adalah green, di mana dia kalau di green ini mempunyai beberapa pigmen, yaitu klorofil, klorofil A dan klorofil B. Dia umumnya hidup pada perairan tawar, dan ini contohnya adalah Chlamydomonas, ya contohnya. Dan ini ternyata dia menghasilkan banyak virenoid, sehingga pada prinsipnya kita juga bisa manfaatkan biomasanya ini, saya kira untuk nanti biofuel, ya, atau bahan bakar berbasis biologi. Ini contoh yang lain, Spirogyra. Chlorophyta juga untuk yang Volvox, kemudian untuk yang hidrositon, dan ini hidrochition ini pada prinsipnya dia seperti benang-benang halus, namun benang-benang halus ini juga seperti kapas sehingga mudah sekali atau sangat ringan. Kemudian ini contoh-contohnya diatom. Ingat tadi diatom ini habitatnya umumnya adalah di marine, ya. Kalau di freshwater itu tidak terlalu banyak. Ya, dan ini yang diketahui untuk golongan dari diatom saja, untuk yang Bacillophyllaceae itu sekitar 100.000 spesies. Ya, dan ini sangat banyak sekali dan masih menunggu untuk dieksplorasi untuk yang lainnya. Dan ini ternyata dia mempunyai banyak, nanti kalau kita lihat dari beberapa komponennya itu semuanya hampir bisa digunakan untuk kebutuhan pangan maupun kesehatan. Nanti akan di terakhir kita bahas. Dan yang ini adalah brown algae. Brown algae untuk yang ini biasanya umumnya dari golongan yang makro, ya, sehingga tidak perlu kita bahas terlalu detail. Brown algae ini contohnya Fucus, kemudian Sargassum dan yang lain. Kemudian ini Sargassum filipendula yang ini. Dan ini Sargassum ini juga mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Kemudian red algae atau alga merah ini juga bisa kita manfaatkan untuk pangan maupun untuk kesehatan. Kemudian kalau kita observasi, caranya ini sangat mudah karena dia meskipun mikro tapi umumnya dia lebih besar ukurannya. Sehingga kita bisa menggunakan pembesaran 100 kali saja atau 20 kali bahkan itu sudah bisa kelihatan untuk yang mikroalga, ya. Namun kalau bakteri itu kita membutuhkan minimal biasanya 400 untuk bisa terlihat morfologinya. Kemudian ini summary-nya bahwa di mana mikroalga itu bagian dari alga, di mana alga sendiri sebenarnya ada dua, mikro dan makro. Kemudian kalau lihat dari environment-nya, mikroalga ini bisa dipisahkan menjadi marine dan freshwater. Tentu saja berarti yang air payau ini tentu saja ada, ya. Kemudian strukturnya ada yang bentuknya filamen, ada yang bentuknya planktonik. Fitoplanktonik atau filamen ini adalah biasanya dia menetap, atau fitoplankton itu melayang-layang, ya. Kemudian pigmennya ada yang biru, ada yang green, ada yang red, ada yang blue nanti, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini morfologinya green, penampakannya ya blue green, kemudian keemasan, ataupun ada yang bentuknya seperti diatom. Kemudian ini yang kita mendekati akhir, bahwa mikroalga itu pada prinsipnya ini mungkin yang paling penting, ya, dari keseluruhan yang kita lakukan tadi, bahwa mikroalga itu kelasnya bisa blue green alga, kemudian green alga, red alga, dan juga diatom. Ingat kita membicarakan hanya yang mikroalga saja sekarang. Kemudian contoh dari spesiesnya, kalau blue-green alga itu yang paling banyak Anda dengar, ini adalah Artospira. Artospira ini sama dengan spirulina. Jadi kalau dulu namanya spirulina, kalau sekarang sudah diratifikasi namanya menjadi Artospira platensis.
Kemudian yang maksima itu sama juga Artospira maxima. Kemudian metabolitnya yang dikeluarkan adalah ficosyanin, dan ficosyanin ini mempunyai aktivitas biologi sebagai anti tumor, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi atau pembengkakan. Kemudian ada hepatoprotektif, hepar, berarti dia mempunyai fungsi untuk menjaga fungsi hati. Kemudian kalau chlorobacilli atau green algae itu ada chlorella, Haematococcus, Dunaliella. Ini biasanya ini kita lihat hanya dari segi metabolit di ininya ya. Ini terlihat alfa glukan, beta glukan, peptida, astaxanthin, beta karotin ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa banyak untuk biological activity-nya. Beta karotin, astaxanthin ini merupakan antioksidan yang sangat baik. Kemudian red algae itu porphyridium, picoerythrin, dan polyunsaturated fatty acid. Ini mempunyai aktivitas antiviral, antibakteri, antioksidan, dan mempermudah proses imun atau peningkatan imun. Kemudian yang untuk golongan diatom, misalnya contohnya Paedactylum ini spesiesnya, itu dia menghasilkan eukosa pentaenoic acid atau EPA, kemudian dia juga menghasilkan fucoxanthin, yang juga merupakan salah satu yang sangat baik digunakan untuk anti diabetes ya. Improve insulin ini berarti dia memperbaiki penyakit orang yang kena diabetes, anti cancer, anti inflamatori, dan juga kardiovaskular dan mata, untuk mata sangat baik sekali. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dan juga bisa kita eksplorasi dari mikroalga ini, yang mana Anda harus ingat bahwa mikroalga ini adalah ada 4 kelas, kemudian contoh spesiesnya, dan juga Anda paham sekarang bahwa mempunyai kemampuan atau potensi yang sangat luar biasa banyak untuk eksplorasi, baik untuk kebutuhan pangan maupun untuk kebutuhan kesehatan. Ini contoh saja mikroalga, kalau kita pisah itu ada pigmen, protein, ini hasilnya, dan ini bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Selanjutnya kita sudah bisa akhiri untuk pertemuan kita kali ini, dan jika ada yang perlu didiskusikan, saya tunggu, mungkin Anda bisa berdiskusi atau tanya jawab pada Google Classroom ya. Saya tutup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.